الحمد لله الذي جعل جنات الفردوس لعباده المؤمنين نزلا ونوع لهم الأعمال الصالحة ليتخذوا منها إلى تلك الجنات سبلا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي شمر باللحاق بالرفيق الأعلى والوصول إلى جنات المأوى ولم يتخذ سواها شغلا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان ما تتابع القطر والندى وسلم تسليما مزيدا قال تعالى في كتابه الكريم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. Jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati Allah Azza wa Jalla. Marilah sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu dengan menjalankan segala apa yang diperintahkannya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Jamaah salat Jumat yang kami hormati, sungguh kenikmatan yang patut kita syukuri atas kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, karunia, anugerah yang begitu luar biasa. Bersama-sama kita melangkahkan kaki kita untuk menuju ke masjid, untuk melaksanakan panggilannya, memenuhi undangannya, melakukan sholat Jumat berjamaah yang pastinya masing-masing dari kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Azza wa Jalla menerima segala amal ibadah kita dan mengampuni segala dosa-dosa kita. Jamaah sholat Jumat yang kami hormati, bila anak-anak kita ditanya tentang cita-citanya, niscaya jawaban mereka akan sangat beragam. Ada yang ingin jadi pilot, ada yang ingin jadi dokter, ada yang ingin jadi dosen, ada yang ingin jadi bos di perusahaan besar, dan cita-cita tinggi lainnya. Tidak heran bila demikian jawaban mereka, sebab mereka selalu mendapati nasihat, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Namun, pernahkah kita mendidik anak-anak kita untuk memiliki cita-cita yang jauh lebih tinggi dibanding cita-cita tersebut di atas? Apakah cita-cita tinggi itu? Dan bagaimana juga jalan untuk meraihnya? Sebelum menjawab berbagai pertanyaan di atas, mari kita simak kisah menarik berikut ini. Jamaah salat Jumat yang kami hormati, kisah ini menceritakan tentang seorang pria dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bernama Rabi'ah
bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang yang amat sangat fakir, tidak memiliki rumah, dan beliau biasa tidur di emperan Masjid Nabawi. Namun beliau selalu mengisi waktunya untuk melayani, berkhidmat, membantu Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah selengkapnya akan kita dengarkan langsung dari sang pelaku sejarah itu sendiri, yaitu Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu. Beliau bertutur, "Dahulu aku biasa melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku menyelesaikan dan memenuhi segala keperluannya sepanjang siang sampai beliau melaksanakan sholat isya. Kemudian aku duduk di sisi pintu rumah beliau. Pada saat beliau masuk, aku duduk di depan pintu rumah beliau sambil aku berkata ke dalam diriku, mungkin, siapa tahu, tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membutuhkan sesuatu, aku sudah siap di depan pintu rumah beliau." Sepanjang malam beliau menuturkan terus mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berzikir dan memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah wa bihamdi. Terus sampai akhirnya aku lelah, aku dikalahkan oleh mataku. Kemudian aku tidur atau aku pulang, kata Rabi'ah bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Karena melihat semangat dan kegigihanku dalam membantu dan melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada suatu hari beliau mendatangiku dan bertanya kepadaku, "Sal ya Rabi'ah, wahai Rabi'ah, mintalah. Apa kira-kira keinginanmu, akan aku penuhi." Mendengar tawaran tersebut, seorang yang fakir, tidak punya apa-apa, biasa tidur di emperan masjid, ditawari oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sesuatu. Kira-kira Rabi'ah ingin apa? Setelah Rasulullah menawari itu, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, berikan aku waktu untuk aku berpikir, kira-kira apa yang akan aku pintakan kepadamu wahai Rasulullah." Maka kata Rabi'ah, aku pun merenung dan menyadari bahwa dunia ini fana dan akan sirna. Aku juga telah memiliki rizki yang sudah ditentukan, yang akan mencukupiku dan tidak mungkin lari dariku, kata Rabi'ah. Setelah merenung dan memikirkannya, akhirnya Rabi'ah mencapai suatu kesepakatan, keputusan yang tepat. Kalau begitu, kata dia, aku harus meminta sesuatu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk akhiratku, kata beliau. Maka aku pun mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala aku berjumpa dengan beliau, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam yang memulai pembicaraannya. "Ya wahai Rabi'ah, apa permintaanmu?" kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rabi'ah menjawab, "Na'am ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah, as'aluka an tashfa'ali ila rabbika fayu'tiqani minan nar." Ya Rasulullah, aku minta kepadamu agar engkau memberi syafaat kepadaku di sisi Rabbmu, supaya Allah Azza wa Jalla membebaskan aku dari api neraka. Subhanallah. Di dalam riwayat lain, Rabi'ah meminta, "As'aluka ya Rasulullah murafaqataka fil jannah." Aku mohon ya Rasul, jadikan aku di surga nanti
teman dekat bersamamu. Allahu Akbar. Mendengar permohonanku itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wahai Rabi'ah, siapa gerangan yang mengajarimu itu untuk meminta sesuatu itu? Siapa yang mengajarimu? Kasih tahu aku," kata Rasulullah. Rabi'ah menjawab, "Demi zat yang mengutusmu kebenaran ya Rasulullah, tidak ada seorang pun yang mengajariku untuk meminta sesuatu tadi. Namun tatkala engkau menawari, mintalah, akan aku penuhi. Dari situlah aku sadar betul bahwasannya engkau memiliki kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan permintaanmu pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku juga yakin, aku juga sadar betul bahwa dunia yang aku tempati saat ini adalah akan fana. Ia akan sirna, akan pergi, tidak akan kekal selama-lamanya. Maka aku harus minta sesuatu yang abadi, yaitu untuk akhiratku." Demikian jawaban Rabi'ah bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Mendengar penjelasanku itu, kata Rabi'ah, Nabi SAW terdiam sejenak. Kemudian beliau berkata kepadaku, "Inni fa'ilun." Akan aku penuhi permintaanmu wahai Rabi'ah, tetapi dengan satu syarat, kata beliau, "Fa'inni ala nafsika bikathratis sujud." Bantulah aku wahai Rabi'ah untuk mewujudkan cita-cita muliamu itu dengan engkau memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, alias jagalah solatmu. Jamaah yang kami hormati, hadis ini diriwayatkan Ahmad dan para muhakkik menyatakan hadis ini hasan. Jamaah yang kami hormati, itulah cita-cita tertinggi seorang muslim, diselamatkan dari panasnya api neraka agar dapat menikmati indahnya surga yang luasnya seluas langit dan bumi, menemani sang kekasih di surga Firdausil A'la. Itulah seharusnya cita-cita yang selalu kita tanamkan pada jiwa kita dan kita ajarkan kepada putra-putri kita tercinta. Sebab itulah kesuksesan yang hakiki, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Barang siapa yang dijauhkan oleh Allah dari panasnya api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia telah memperoleh kesuksesan yang besar. Quran surat Al-Imran ayat 185. Adapun dunia yang kita tempati saat ini adalah tempat untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Dunia yang kita tempati saat ini adalah tempat untuk menabung amal soleh sebanyak-banyaknya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Berbekallah takwa, sebaik-baik bekal adalah takwa. Kumpulkanlah bekal, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 197. Jamaah yang kami hormati, surga adalah cita-cita yang tinggi, bahkan teramat tinggi. Setiap cita-cita tinggi, cita-cita mulia pasti membutuhkan perjuangan maksimal
dan pengorbanan yang total. Tidak ada cita-cita mulia yang didapatkan hanya dengan santai berpangku tangan dan duduk berleha-leha. Ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahil jannah. Ketahuilah bahwasannya barang dagangan Allah itu mahal. Ketahuilah barang dagangan Allah itu adalah surga. Karena itulah ketika Rabi'ah radhiyallahu anhu mengungkapkan keinginannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pengen masuk surga, beliau tidak serta-merta memberikannya secara cuma-cuma. Ada syarat yang harus dipenuhi. Maka Rabi'ah pun akhirnya faham dengan aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul menjawab, fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Bantulah aku wahai Rabi'ah. Kalau Anda pengen cita-citanya terwujud, bantulah aku dengan engkau memperbanyak sujud, alias peliharalah salatmu, ibadahmu yang benar, amal solehmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang kami hormati, nasihat nabawi ini mengajarkan kepada kita bahwa cita-cita mulia itu berbeda dengan angan-angan kosong. Nasihat nabawi ini mengajarkan kepada kita bahwa cita-cita mulia itu berbeda dengan angan-angan kosong belaka. Cita-cita itu membutuhkan pengorbanan dan perjuangan yang total. Sedangkan angan-angan kosong itu hanyalah mimpi yang hanya ada di benak belaka dan tidak ada wujudnya di alam nyata. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati Allah Azza wa Jalla. Untuk membantu manusia meraih kesuksesan yang abadi, surga Firdaus, Allah Subhanahu wa ta'ala membekali masing-masing dari kita macam-macam potensi. Tergantung apakah kita mampu memanfaatkan potensi tersebut atau justru gagal memanfaatkannya. Ada yang dibekali oleh Allah Azza wa Jalla berupa harta yang melimpah ruah. Maka orang tersebut beruntung bila hartanya digunakan, dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membeli surganya Allah. Ia infakkan, ia makmurkan masjid, lembaga-lembaga Islam, majelis-majelis ilmu, menyantuni anak yatim, fakir, miskin, du'afa dan seterusnya. Ia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala nikmat harta tersebut. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 111, sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang yang beriman baik diri mereka maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Ada juga yang dibekali oleh Allah Azza wa Jalla berupa pengetahuan ilmu agama yang luas. Maka orang tersebut akan beruntung jika ia selalu mensedekahkan ilmunya siang dan malam tanpa lelah, tanpa mengharapkan pujian-pujian orang lain. Yang ada di dalam hatinya adalah ikhlas, mengajarkan ilmu, mendakwahkan manusia ke jalan yang lurus,
supaya mereka mau beribadah kepada Allah, mau mengesahkan Allah, menjauhi segala perbuatan-perbuatan yang mendatangkan murka Allah. Orang tersebut akan beruntung dan akan mengalir pahalanya deras selama ilmu itu masih bermanfaat. Nabi SAW bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili." Barang siapa yang menunjukkan sebuah kebaikan, maka baginya pahala seperti orang yang mengamalkannya. Ada juga yang dikaruniai oleh Allah Azza wa Jalla berupa amanah jabatan. Berupa amanah jabatan. Maka beruntunglah orang tersebut jika ia mampu memanfaatkan amanah jabatan ini untuk mensejahterakan rakyatnya, berlaku seadil-adilnya, tidak menindas mereka, tidak berbuat zalim kepada mereka, tidak mengambil hak-hak mereka. Pejabat tersebut adil, menunaikan amanah dengan baik, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ia melanggar, maka ia akan beruntung. Ingatlah sabda Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, al-imam mas'ulun an ra'iyati. Setiap masing-masing dari kalian adalah pemimpin dan akan kelak di hari kiamat akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla tentang kepemimpinannya oleh rakyat bawahannya. Jika ia benar, maka insya Allah akan selamat. Namun jika ia salah, Allah Subhanahu wa taala yang akan menghakiminya. Jamaah yang kami hormati, selain itu ada juga yang dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala berupa fisik, tenaga yang sehat dan kuat. Maka orang tersebut akan beruntung jika dia memanfaatkan fisik kesehatannya itu untuk membantu, untuk menolong saudara-saudaranya yang lemah. Dia manfaatkan kesehatan fisiknya itu untuk tekun, untuk semangat, belajar, beribadah, beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang kami hormati, Imam Malik pernah berpetuah, sesungguhnya Allah itu membagi-bagi amalan seperti halnya membagi-bagi rizki. Ada orang yang mampu mengerjakan sholat, namun dia belum mampu untuk puasa. Ada orang yang mampu untuk bersedekah, dia tidak mampu berpuasa. Dan ada juga yang diberi kesempatan oleh Allah, kesanggupan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang kami hormati, demikianlah, marilah kita semua manfaatkan potensi kita masing-masing. Tabung amalan sebanyak-banyaknya selagi Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberi kita umur, masih bisa melihat, masih bisa berjalan ke masjid, masih bisa berbicara. Gunakan fasilitas-fasilitas itu dengan baik, sebab nanti itu semua akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan luput satupun. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Harta kita, ilmu kita, umur kita, uang kita dibelanjakan untuk apa? Semua akan dipertanggungjawabkan. Dan kedua kaki kita tidak akan pernah bergeser satu jengkal pun sampai ditanya oleh Allah Azza wa Jalla, termasuk tadi tentang umur, tentang masa mudanya, hartanya untuk apa, dari mana dia dapatkan, untuk apa dibelanjakan. Semoga Allah Azza wa Jalla menerima segala amal ibadah kita, mengampuni segala dosa-dosa kita, memudahkan setiap langkah kita kebaikan. Kita memohon kepada Allah agar terus diberikan taufik hidayah, istiqomah di jalannya yang lurus, dan memohon kepada Allah Azza wa Jalla supaya dijauhkan dari godaan-godaan syaitan yang terlaknat. Jamaah yang kami hormati, ala wasallu wasallimu rahimakumullah ala al-hadil bashir was-sirajil munir kama amarakum bidzalikal latiful khabir faqala fi muhkami tanzil innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid
wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimussalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.